Now you two must and Ember. Sahabat Nabi yang mencintai Aisyah. Rasulullah SAW pernah cemburu saat istrinya berbincang dengan sahabat Nabi yang ternyata masih sepupunya sendiri. Padahal sahabat Nabi tersebut adalah orang yang telah melindunginya dari puluhan panah di perang Uhud. Di perang Uhud, ketika peperangan kedua terjadi, Rasulullah SAW menjadi sasaran empuk serbuan pasukan musuh. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah yang saat itu sedang memantau keadaan Rasulullah SAW langsung sigap menuju ke arahnya. Saat itu pipi Rasulullah SAW mulai bercucuran darah. Badannya lemas tak tentu arah. Keadaan Rasulullah SAW yang begitu menyedihkan membuat Thalhah naik pitam dan berang. Ia ayunkan pedangnya yang runcing untuk melindungi tubuh Rasulullah SAW. Ketika tubuhnya melindungi Rasul dengan 70 luka menancap di kulitnya, Thalhah Ibnu Ubaidillah berdoa, "Wahai Allah, ambil darahku hari ini, sekhendakmu hingga engkau ridho." Tak peduli sebanyak apa pedang maupun panah menusuknya, ia tetap memeluk Nabi seolah tak rela tusukan itu hinggap di tubuh mulia sang Rasul. Kalau kalian ingin melihat seorang syahid yang masih berjalan di muka bumi, lihat pada Thalhah, sabda Rasulullah. Thalhah yang sejak perang Uhud, jari tangannya putus, tersenyum malu sambil menitikan air mata bahagia. Kisah lain tentang Thalhah juga ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Lubab and Nuqul fi Asbab Anus. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Sa'id, yang bersumber dari Abu Bakar, Ibnu Muhammad, Ibnu Hazm. Suatu hari Thalhah berbincang dengan Aisyah, istri kesayangan Nabi yang juga sepupunya. Rasulullah datang dengan menunjukkan wajah pias tak suka. Beliau cemburu. Dengan gerakan isyarat, sang Nabi meminta Aisyah masuk ke dalam kamar. Thalhah malu, wajahnya memerah. Ia undur diri dengan penuh pikiran dalam benaknya. Beliau melarangku berbincang dengan Aisyah, padahal ia adalah sepupuku. Demi Allah, jika beliau telah wafat, takkan kubiarkan orang lain mendahuluiku melamar Aisyah, gumung Taya. Gumaman Thalhah membuat arsy bergetar. Perkataan itu dibalas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 53, "Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada istari-istari Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan kalian tidak boleh menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istrinya sesudah ia wafat selama-lamanya." Ketika ayat itu dibacakan padanya, Thalhah menangis. Ia malu kepada Allah dan Rasulnya. Ia kemudian memerdekakan budaknya, menyumbangkan harta bendanya yang bisa diangkut oleh 10 unta, dan menunaikan umrah dengan berjalan kaki sebagai taubat dari ucapannya. Kata Ibnu Abbas, kelak tetap dengan perasaan cintanya, Thalhah menamai putri kecilnya dengan nama Aisyah. Aisyah binti Thalhah. Aisyah binti Thalhah tumbuh menjadi wanita yang cantik dan pintar. Cukup banyak hadis Nabi yang diriwayatkan darinya. Wanita mulia yang nantinya menjadi mutiara di zamannya dengan keindahan, kecerdasan, dan kebijaksanaannya. Persis seperti Aisyah binti Abu Bakar, wanita yang pernah dicintai ayahnya. Walau wa'alam, tidak ada sahabat Nabi yang secara resmi atau terang-terangan mencintai Aisyah. Tetapi ada kisah tentang Thalhah bin Ubaidillah yang disebutkan dalam beberapa sumber mengalami jatuh cinta kepada Aisyah, yang kemudian ia akui dan tidak menindaklanjutinya karena kesetiaannya kepada Nabi. Thalhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi ini, disebut pernah mengalami perasaan cinta kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, namun ia tidak pernah bertindak melampaui batas karena kesetiaan dan pengabdiannya kepada Rasulullah SAW. Perlu dipahami bahwa kisah cinta dalam Islam
sangat ditekankan pada batas-batas syariat dan kesetiaan. Dan para sahabat Nabi adalah teladan dalam hal ini. Perasaan yang pernah dirasakan Talha tersebut tidak pernah sampai pada tindakan yang tidak pantas, dan ia tetap menjadi sahabat yang baik dan loyal kepada Nabi. Itulah kisah sahabat Nabi yang mencintai istri Nabi, yakni Aisyah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.